Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meilan Kartika. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan juga selalu dalam berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum aku lanjut video ini, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang selalu dukung aku, dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya, dan terima kasih udah mau berkunjung ke YouTube channel aku. Nah, pada video kali ini aku mau mencoba membuat budgeting gaji untuk seseorang yang udah DM aku. Jadi dia itu penghasilannya 1,5 juta per bulan. Dengan kondisi tertentu ya. Nanti aku akan tuliskan bagaimana kondisi keadaan di keluarganya. Maksudnya dia punya anak berapa, atau udah punya anak atau belum. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya, like, share, dan komen video ini. Oke, sebelum lanjut aku mau ngucapin mohon maaf dulu kalau misalnya di video ini banyak suara-suara di luar. Maklum lah ya, namanya juga di kontrakan petakan, jadi gak mungkin dong aku suruh diam para tetangga, karena ini suasananya itu atau kondisi rumahnya itu sangat berdekatan, jadi maklum ya kalau kedengaran suara agak bising-bising kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut pada pembahasan kali ini. Nah, jadi kondisi kondisi keluarga ini, dia itu sudah menikah tetapi belum mempunyai anak ya. Jadi lumayan kan ya, gaji 1,5 juta kalau menurut aku dengan kondisi belum punya anak, insya Allah kalau diatur dengan baik akan bisa bisa menabung, bisa sedekah, insya Allah akan cukup untuk 1 bulan. Mudah-mudahan kita coba ya. Nah, kondisi selanjutnya dia juga punya kewajiban tetap, maksudnya pengeluaran tetap yang harus dia bayar setiap bulannya, yaitu membayar kontrakan sebesar 400.000 per bulannya. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi yang udah aku tuliskan ini, kita bisa membuatnya. Pada video kali ini kita bisa membuat budgeting untuk seseorang ini dengan disesuaikan dengan kondisinya ya, baik itu kondisi keuangannya, kondisi lingkungannya, kondisi daerahnya, karena setiap daerah itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Misalnya kalau yang agak kotaan dikit, gaji 1,5 juta itu mungkin akan sangat kurang misalnya, tapi kalau yang agak di daerah-daerah gaji segitu bisa cukup untuk segala gitu. Nah, untuk budgeting kali ini aku akan buatkan dengan persentase 80% dan 20%. Jadi 80% itu aku anggarkan untuk kewajiban dan kebutuhannya, karena ini kewajibannya hanya 1, bayar kontrakan, jadi aku masukkan ke kebutuhan ya. Dan yang selanjutnya untuk yang 20%-nya itu aku akan buatkan untuk investasi, baik itu investasi dunia ataupun investasi akhirat, maksudnya untuk nabung dan sedekah ya teman-teman. Baik, kita langsung tuliskan saja untuk kebutuhannya. Nah, yang pertama kita paling atas kita utamakan dulu untuk kewajiban, yaitu di sini dia membutuhkan untuk bayar kontrakan sebesar 400.000. Yang selanjutnya untuk belanja bulanan aku anggarkan 100.000. Nah, yang selanjutnya untuk belanja mingguan aku anggarkan di sini 200.000. Jadi per 1 minggunya itu 50.000 ya. Karena ini cuma berdua dan kondisinya pun mereka kerja ya, jadi jarang di rumah. Otomatis
makan paling bisa satu hari 2 kali atau mungkin sekali, karena kan di tempat kerja biasanya udah disiapkan makan ya, katanya dia di tempat kerjanya udah ada jatah untuk makan. Nah, yang selanjutnya untuk token listrik di sini aku anggarkan 50.000 plus adminnya jadi 53.000. Yang selanjutnya kebersihan dan air galon. Nah, itu kebersihan misalnya untuk bayar sampah dan lain-lain. Pokoknya untuk yang kayak gitulah ya. Plus air galon aku anggarkan 25.000 per bulannya. Itu juga karena mereka jarang di rumah. Jadi otomatis untuk air dan lain-lain membutuhkan dana yang enggak terlalu besar ya. Mohon maaf ya teman-teman, di sini agak bising, jadi harap dimaklum ya. Nah, yang selanjutnya untuk transportasi, di sini aku anggarkan 300.000 per bulannya, jadi 10.000 per hari. Dan katanya untuk transport juga ini jadi ada antar jemput gitu katanya dia ya. Jadi nggak terlalu harusnya nggak cukup lah ya. 300.000 untuk 1 bulan itu. Nah, dan untuk paket data di sini aku anggarkan 50.000 plus admin jadi 53.000. Yang harus diingat setiap membuat anggaran itu bukan hanya seberapa pasnya kita membuat anggaran, tetapi bagaimana cara kita komitmen dengan apa-apa yang udah kita anggarkan. Jadi meskipun udah pas ya kita membuat anggarannya, tetapi kalau kita belum bisa komitmen, sepertinya itu tetap akan membuat keuangan kita boncos di akhir bulannya ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya anggaran ini seseorang ini yang bisa terbantu dengan anggaran yang udah aku buatkan. Oh iya, ini aku lupa belum dituliskan tadi 80% dari 1,5 juta itu 1.200.000 ya. Dan total dari kebutuhan yang udah tadi anggarkan adalah 1.131.000. Jadi masih ada sisa sebesar 69.000. Kita diamkan dulu itu tentang sisanya. Sekarang kita lanjut ke sedekah dan nabung ya. Kita anggarkan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau misalnya mau membuat anggaran untuk nabung dan sedekah, tetapi kita masih punya hutang, lebih baik kita utamakan dulu hutang. Jadi anggaran untuk nabungnya maupun sedekahnya, kalaupun misalnya untuk bayar hutangnya masih kurang, ya utamakan dulu hutang. Nanti setelah kita hutangnya udah selesai, udah beres, nah baru deh kita bisa menganggarkan untuk nabung dan untuk sedekah juga. Karena mudah-mudahan dengan kita rutin bersedekah bisa membuat keuangan kita ataupun rumah tangga kita, keluarga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini untuk nabung, oh iya, kelupaan ya, dana darurat. Ini untuk dana darurat itu sebisa mungkin harus ada. Karena fungsi dari dana darurat itu ketika kita membutuhkan anggaran atau keuangan yang dari hal-hal yang kita tidak terduga ya teman-teman. Misalnya seperti ada keluarga yang sakit, ada teman yang hajatan, ataupun misalnya ban bocor, ganti oli dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya ada dana darurat, itu bisa diambil dari dana darurat ya teman-teman. Nah, di sini untuk nabung aku anggarkan 150.000, untuk dana darurat 50.000, dan untuk sedekah 100.000. Nah, untuk anggaran sedekah ini kalian bisa berikan kepada siapa saja, untuk orang tua boleh, ataupun untuk siapa juga yang membutuhkan ya teman-teman. Nah, dari total yang tadi 1.200.000 kan masih ada sisa ya yang 69.000. Nah, ini bisa kita anggarkan untuk
misalnya sinking fund, kalian mempunyai keinginan untuk membeli HP baru misalnya, nah itu bisa ditabungkan. Ataupun kalian mau anggarkan ke alokasi sedekah boleh, mau ke nabung juga boleh. Intinya yang sisanya itu insya Allah akan sangat bermanfaat meskipun cuma sedikit. Nah teman-teman, sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.